Silakan, Bu Sri. Baik, materi sepertinya sudah siap. Meeting room pada siang ini, mari kita mulai dengan materi pemaparan aplikasi Prezi. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Sri. Pada kesempatan sore hari ini, saya Sari Purnamawati dengan nomor peserta 2601 pada sore hari ini akan memaparkan tentang aplikasi Prezi. Kegunaan aplikasi ini yaitu membantu kita dalam proses kegiatan, terutama proses KBM, di mana aplikasi Prezi ini menampilkan bentuk PowerPoint yang sangat mudah dan menyenangkan. Kebetulan pemaparan kali ini menggunakan pengisian materi dari rumah belajar. Sebelumnya, perhatikan atau kami ingatkan internet atau saluran dari internet kita dipastikan on dan baik. Sebelumnya kita download Prezi, nanti setelah itu akan muncul tampilan telah membuka aplikasi itu, tampilan seperti ini. Pada saat pertama kita mulai, maka akan kita klik bagian foto ini, akan tampil nantinya bentuk bermacam PowerPoint seperti ini. Ini bisa kita pilih apakah yang ini, dan semuanya ini bisa kita pakai. Kemudian kita akan memilih yang paling mudah, misalnya bentuk yang ini, misalnya ini tampilannya banyak sekali Bapak Ibu. Ini banyak sekali tampilannya. Kita akan menggunakan yang mana sesuai dengan kita. Misalnya kita memilih yang mana ya? Menurut Ibu, Bapak itu lebih menyenangkan dan gampang atau pilihannya banyak. Kemarin saya pernah mencoba untuk memilih salah satu, misalnya kita pilih yang ini misalnya nih. Nah, klik, kemudian kita list yang ini, akan muncul seperti ini. Kemudian kita lihat ini, kita klik ini. Misalnya mau ditulis apa? Kita download misalnya rumah belajar ya. Nah, kita tulis rumah belajar. Kemudian kita klik ini, continue. Masih loading Bapak Ibu. Nah, kan tampilan itu akan muncul di sini. Kemudian kita akan mengklik topik ini, akan terisi di dalamnya. Kita tulis di sini keinginan Ibu Bapak Ibu. Nanti akan muncul tulisan
Silakan Bu Sri. Baiklah. Nah, sudah muncul tampilan seperti ini, maka kita langkah berikutnya untuk mengisi lembar-lembar poin-poin yang ada di topik-topik ini. Misalnya topik yang pertama kita klik. Nah, kita isi berdasarkan fitur yang ada di rumah belajar. Misalnya bank soal, Kita tulis di sini. Baiklah, kita isi kantong-kantong ini sesuai dengan keinginan kita. Kebetulan di sini kita mengacu pada fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Misalnya kita akan mengisi pada kantong ini, topik 1 ya. Nah, kita isi ada fitur-fitur apa saja yang ada di rumah belajar. Nah, di antaranya bank soal. Soal ya. Kemudian kita klik dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di dalam topik 1 itu kita isi kembali. Kalau misalnya akan kita isi kembali topik 1 ini supaya kita terlihat lebih bagus, kita isi lagi tulisan seperti tadi fiturnya yaitu bank soal. Nah, setelah itu baru kita klik bawahnya untuk menjelaskan bank soal pada rumah belajar itu tentang apa? Yaitu berisi tentang fitur kumpulan soal dan materi evaluasi. Berdasarkan yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, nah sudah selesai, baru kita lanjutkan untuk membuka poin berikutnya yaitu tentang fitur-fitur yang kedua yang ada di fitur rumah belajar. Di antaranya yaitu peta budaya. Nah, kita tulis di sini, peta budaya. Selanjutnya, kembali lagi seperti langkah berikutnya, yaitu kita isi di dalamnya, yaitu isi dari yang pertama yaitu langsung ngopi juga bisa, di situ langsung diklik. Kita isi lagi di dalamnya apa tentang isi fitur budaya itu. Fitur peta budaya itu yaitu berisi fitur-fitur tentang sejarah, seni,
dan budaya Indonesia. Itulah selanjutnya kita ambil lagi topik yang ketiga dan seterusnya. Perlu diketahui fitur-fitur yang ada di rumah belajar itu banyak sekali. Kita isi sampai 10 di sini. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita save, akan menjadi bentuk yang sudah jadi, bentuknya seperti bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi tampilan nanti seperti ini. Kita klik. Nah, coba live. Muncul seperti ini. Jadi ada banyak sekali fitur di antaranya yaitu bank soal. Kemudian kita lanjutkan tadi fitur budaya, kemudian fitur kelas maya. Terus ada laboratorium maya, di mana laboratorium maya ini berisi tentang fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Dan selanjutnya kita isi sampai selesai. Nah, akhirnya menggunakan aplikasi Brazi ini bisa kita gunakan dalam pembelajaran di sekolah. Cukupan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita membaca bersama dan semoga materi pemaparan pembelajaran ini bermanfaat bagi kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih.